Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Dalam sebuah hadis yang masyhur yang sudah kita kenal bersama, bahwasanya Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah. Ya, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah. Dan yang satu itu adalah al jamaah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dipahami keliru oleh sebagian kelompok muslimin atau sebagian komunitas muslimin, di mana mereka ini mengklaim bahwasanya satu golongan itu adalah kelompoknya saja, kemudian semua kelompok umat Islam atau semua umat Islam yang di luar kelompoknya adalah termasuk 72 golongan yang akan masuk neraka. Oleh karena itu biasanya kita perhatikan bahwasanya kelompok seperti ini akan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan secara syariat. Mereka memahami keliru akan hadis ini, sehingga mereka ini rata-rata, ya, mereka ini adalah menjadikan seluruh umat Islam di luar kelompoknya dianggap sebagai ahli bid'ah ataupun al-firqatud dhalal atau kelompok yang sesat. Dan buktinya sangat banyak, terutama adalah kelompok yang sudah masyhur dan ma'ruf, sudah kita ketahui bersama siapa mereka. Kesalahan ini muncul, ya, yang sebenarnya mereka salah memahami hadis yang sudah kita baca tadi. Jadi begini ya, bahwasanya 72 golongan yang masuk neraka itu sebenarnya jumlahnya sedikit dibandingkan satu golongan yang masuk surga, ya, dari 73 golongan yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. 72 golongan itu jumlahnya sangat sedikit, sehingga pemahaman bahwasanya seakan-akan hadis itu dibawa kepada pemahaman bahwa yang terbanyak atau mayoritas umat Islam masuk neraka itu keliru. Dijelaskan oleh banyak ulama, ya, di antara Al-Imam As-Suyuti dan lain sebagainya. Jadi satu golongan yang masuk surga itu masih jauh lebih banyak daripada 72 golongan yang akan masuk neraka. Ini poin penting, ya, sehingga pemahaman yang keliru ini semoga bisa diluruskan, ya, dan dikoreksi, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah sebagai kelompok umat Islam yang arhamun nas linas, kelompok yang paling rahmat kepada manusia, itu meyakini, termasuk kita sekalian, termasuk kami, bahwasanya mayoritas umat Islam itu akan masuk surga. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan as-sawadul a'dham, kelompok yang terbesar atau kelompok yang terbanyak. Jadi Ahlus Sunnah itu adalah mayoritas, bukan minoritas. Artinya mayoritas umat Islam itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini poin yang harus diluruskan dulu. Jadi jangan suka nanti kemudian mengklaim diri atau mendaku bahwa kelompok Anda itu satu-satunya kelompok yang akan masuk surga, kemudian Anda menyesatkan semua umat Islam di luar kelompok Anda. Sebenarnya ini sudah salah, ya, sudah salah. Dan sebenarnya kalau kita tanya pula, dari mana Anda tahu bahwa kelompok Anda itu satu-satunya kelompok yang akan masuk surga, atau yang dimaksud al-jamaah dalam hadis itu? Tidak punya bukti yang valid juga. Apakah ada wahyu yang turun dari Al-Quran ataupun Al-Hadis Nabi SAW yang menyebutkan Anda dan kelompok Anda adalah yang dimaksud al-jamaah dalam hadis itu tidak ada. Ya, artinya cuma asumsi juga akhirnya. Ya, ini kan sesuatu yang baru, asumsi atau praduga, bagaimana kemudian dijadikan alat untuk menyesatkan kaum muslimin. Yang jelas kaum muslimin atau jumhurul muslim itu adalah kelompok yang mengikuti Nabi Muhammad SAW.
merupakan ahlul kiblah, merupakan ahlul iman wal Islam, yang secara semena-mena disesatkan oleh kelompok-kelompok yang seperti ini. Dan rata-rata kelompok yang menyimpang itu punya doktrin seperti ini. Semua kelompok di luar kelompoknya sesat. Dan dia mengklaim diri bahwasanya kelompoknya satu-satunya kelompok yang akan masuk surga, dan yang dimaksud al-jamaah oleh Nabi Muhammad SAW, yang biasanya kelompok yang mengaku-ngaku seperti ini adalah kelompok yang sebenarnya paling jauh dari al-jamaah itu sendiri. Ini poin ya. Kemudian dari sisi yang lain, kami ingin mengungkapkan juga ketika Rasulullah SAW dalam hadis itu menyebutkan bahwasanya umat Islam itu 72 golongan, itu adalah firqah-firqah yang madmumah atau al-firqul madmumah, firqah yang tercela, firqah yang sesat, yang akan masuk neraka. Itu maksudnya adalah firqah-firqah dihukumi seperti itu dari sisi mereka ini punya penyelewengan dalam segi usuluddin, segi prinsip agama. Ya, dalam masalah usuluddin mereka itu bermasalah, dalam prinsip agama perkara usulnya itu bermasalah, menyimpang, dan bukan dalam masalah furu'iyah ataupun khilafiyah istihadiyah. Nah, ini yang ingin kita luruskan. Sebagian orang atau sebagian kelompok itu menjadikan hadis ini sebagai senjata untuk menyesatkan kaum muslimin, di mana mereka memahami bahwa setiap perbedaan pendapat dengan mereka itu dihukumi dengan al-bid'ah wad dhalal, kebid'ahan dan kesesatan. Mereka tidak memilah antara masalah usuluddin, masalah prinsip agama, dengan masalah far'iyah, masalah cabang agama. Ya, tidak dibedakan itu. Mereka juga tidak membedakan antara masalah khilafiyah istihadiyah dengan masalah yang disepakati para ulama, antara yang diperselisihkan dengan disepakati oleh para ulama, antara masalah yang qat'iyah yang pasti dengan dhoniyah yang sifatnya dhon ataupun praduga. Oleh karena itu kita perhatikan kelompok seperti ini, mereka itu kalau berbeda pendapat dengan kaum muslimin dalam hal-hal khilafiyah istihadiyah, mereka menjadikan perbedaan itu, artinya orang yang berbeda mereka vonis sebagai orang yang sesat. Orang yang sesat termasuk ahli bid'ah, termasuk ahli syubhat. Maka mereka tidak segan-segan kemudian membawakan hadis tadi untuk menjustifikasi, membenarkan pola pikir mereka. Ya, kemudian maka mereka nanti akan menyebutkan, oh kamu berbeda dengan kami, kamu sesat. Ya, kamu berbeda dengan kita dalam masalah ini, kamu sesat. Padahal perbedaan di situ adalah perbedaan dalam masalah khilafiyah istihadiyah mu'tabarah, yang para ulama sejak zaman dulu sudah berbeda pendapat. Misalkan dalam masalah kunut subuh misalkan. Ya. Memang ada perbedaan pendapat masalah kunut subuh ini. Sebagian ulama seperti Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat akan kesunahan kunut subuh. Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas itu berpendapat tidak disunahkan kunut subuh. Sudah ada perbedaan. Tapi kemudian di zaman ini sebagian orang menjadikan masalah-masalah seperti ini, ya ini cuma contoh ya, salah satu contoh saja. Masalah kunut subuh ini dijadikan sebagai masalah usuluddin, sehingga nanti mereka ini kan biasanya kelompok yang seperti ini anti kunut ya. Maka kemudian mereka akan memvonis sesat, menyesatkan orang yang berpendapat kunut subuh, ya, akan disesatkan dengan hujah tadi hadis tadi. Al-Imam Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad bin Abdillah al-Baghdadi at-Tamimi, atau yang lebih dikenal atau terkenal dengan Imam Abu Mansur al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat tahun 429 Hijriah. Beliau menyatakan dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq, beliau menyatakan waqad alima kullu dhi aqlin min ashabi al-maqalati al-mansubati ilal Islam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yurid bil firaqi al-madmumati allati addaha min ahli nar firaq al-fuqaha alladhina ikhtalafu
fi furu'il fiqhi ma'attifaqihim ala usuliddin. Yang artinya setiap orang yang berakal dari orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat yang disandarkan kepada Islam mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki dengan al-firqah kelompok-kelompok yang dicela yang telah dijanjikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahli neraka. Itu adalah kelompok-kelompok ahli fikih yang mereka ini berbeda pendapat dalam masalah cabang-cabang fikih beserta adanya kesepakatan mereka dalam masalah prinsip-prinsip agama. Artinya di sini beliau Imam Abu Mansur Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan bahwa firqah-firqah yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 72 firqah yang sudah dijanjikan oleh beliau akan masuk neraka dan tersesat, itu adalah kelompok-kelompok yang memiliki permasalahan dan penyimpangan dalam masalah usuluddin, masalah pokok agama, masalah akidah, ya, dan pokok-pokok atau prinsip-prinsip agama, ya, bukan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dalam masalah furu'iyah, khilafiyah, istihadiyah, ya. Itu maksudnya seperti itu penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian beliau melanjutkan di halaman setelahnya, tadi halaman 6 ya, sekarang halaman 7. Di situ jelaskan setelah beliau memberikan contoh-contoh tentang permasalahan-permasalahan usuluddin, ya, permasalahan pokok agama, beliau melanjutkan minal abwab allati ittafaqa alaihi ahlu sunnati wal jamaah min fariqai ra'i wal hadith ala aslin wahidin khalafahum fiha ahlul ahwa'i ad-dhalati minal qadariyati wal khawariji wal rawafid warwafidi wal najariyati wal jahmiyati wal mujassimati wal musyabihah wa man jara min firaqi ad-dhalal. Dari berbagai bab-bab akidah, ya, bab-bab prinsip agama yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, ya, dari kalangan dua kelompok, yakni ashabur ra'yi wal hadith, yakni kelompok ahlu ra'yu dan juga kelompok ahli hadith, ya, di atas satu pokok. Jadi umat Islam ahlu sunnah wal jamaah itu dalam hal usuluddin mereka ini bersepakat sama, tidak ada perbedaan. Sedangkan dalam masalah furu'iyah mereka itu ada perbedaan. Dalam masalah furu'iyah fiqhi atau masalah furu'iyah khilafiyah istihadiyah mereka ada perbedaan pendapat di situ. Tapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masalah khilafiyah istihadiyah tidak menjadikan pelakunya itu adalah sesat, dihukumi sebagai firqah yang sesat, ya. Jadi yang 72 golongan yang tersesat itu adalah terjadi kesalahan, penyimpangan dalam masalah usuluddin pokok agama mereka, bukan dalam masalah khilafiyah istihadiyah. Yang ini pokok yang disepakati ahli sunnah itu diselisih oleh para pengikut hawa nafsu yang sesat. Siapa mereka? Qadariyah, ya, kelompok Qadariyah. Al-Qadariyah itu kelompok yang menolak takdir. Khawarij, kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin, yang bergampangan, bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, ya, dan lain sebagainya. Atau Rafidah, Syiah Rafidah, Najariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjisimkan Allah itu disifati dengan sifat-sifat jisim, ya, atau memiliki jisim seperti mata, seperti tangan, seperti kaki, seperti wajah dalam arti jisim. Ini kelompok sesat. Wal musyabbihah, kelompok yang menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Wa man jara min firaqi ad-dhalal, dan dari orang-orang yang jara berjalan di atas hal ini dari firqah-firqah yang sesat. Nah, demikian. Jadi ini nukilan ini sebagai penjelasan apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu adalah kelompok yang sepakat dalam masalah pokok agama, walaupun mereka ini berbeda pendapat dalam sebagian atau cukup banyak masalah-masalah far'iyah, masalah-masalah cabang yang dihasilkan dari istihadiyah atau khilafiyah istihadiyah, dan itu tidak bermasalah. Ini untuk meluruskan sebagian pandangan
kaum muslimin atau sebagian orang yang menyatakan atau menjadikan perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah itu untuk menyesatkan saudaranya sesama muslim, untuk mengeluarkan saudaranya kepada kelompok-kelompok sesat dan menerakakan saudaranya sesama muslim gara-gara masalah-masalah perbedaan pendapat dalam khilafiyah ijtihadiyah. Ya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.